Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya akan memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Kalau kita berbicara tentang beribadah, maka saya teringat ketika orang Israel akan dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan Mesir melewati Musa. Sesungguhnya cuma ada satu tujuan daripada Tuhan, supaya umat Tuhan, supaya bangsa Israel beribadah hanya kepada Tuhan. Kita bisa membayangkan kurang lebih 400 tahun bangsa Israel berada di dalam perbudakan orang-orang Mesir, di mana waktu dan kesempatan untuk beribadah tidak ada, dan Tuhan menggenapi janjinya bahwa mereka harus keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tujuannya cuma satu, beribadah kepada Tuhan. Maka dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Nah, kata harus ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat krusial, yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh orang Israel, termasuk saya dan saudara, orang yang percaya karena ditebus Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, kita akan mencari tahu arti atau makna daripada ibadah itu sendiri. Dalam terjemahan Alkitab masa kini, kata beribadah dipakai kata menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jadi ibadah adalah sebuah wujud atau sebuah bentuk penyembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Ibadah adalah sebuah bentuk penyembahan dari kita yang percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dalam kitab terjemahan King James Version, kata beribadah dipakai kata melayani Tuhan Allahmu. Nah, kenapa Musa atau firman Tuhan katakan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita? Karena ibadah ternyata adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan ibadah itu sangatlah penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan, di mana kita melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi saya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia
adalah sesuatu yang terjadi karena izin Tuhan. Namun saya memperhatikan ini akan mempengaruhi kehidupan umat Tuhan, terlebih kepada ibadah mereka kepada Tuhan. Kurang lebih 4 bulan kita tidak beribadah di gereja. Dan untuk mengubah mindset ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan adalah kehendak dan perintah Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita akan bertanya, kenapa saya harus beribadah kepada Tuhan? Mengapa beribadah kepada Tuhan adalah sebuah keharusan? Coba perhatikan Keluaran 5 ayatnya yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Musa dan Harun diperintahkan oleh Tuhan menghadap Firaun, menyampaikan pesan profeti kepada Firaun, supaya Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk mengadakan perayaan, untuk mengadakan ibadah penyembahan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan sejarah perjalanan keluarnya orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan tidak mudah. Tuhan harus mendemonstrasikan kuasanya, memperlihatkan kurang lebih 10 tula, baru Firaun menyadari dan melepaskan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk beribadah kepada Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan berpikir, kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau kita flashback balik kehidupan kita, saya, Bapak Ibu, Saudara semua adalah orang yang berdosa, adalah orang yang akan menuju kepada penghukuman. Tetapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, engkau diselamatkan. Nah, setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, kehendak Tuhan supaya engkau beribadah kepada Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari engkau di luar pelataran rumah Tuhan. Artinya apa? Ibadah itu sangat-sangatlah penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak mengerti bahwa ibadahnya kepada Tuhan menurut Wahyu pasal 11 nantinya akan diukur. Jadi ibadah penyembahan pelayanan kita kepada Tuhan akan diukur. Pertanyaannya, apakah kita masuk dalam standar kriteria Tuhan atau tidak? Maka dari itu saya mengajak kita semua, yang pertama, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena ibadah itu adalah sebuah keharusan, karena ibadah itu adalah perintah Tuhan. Kecenderungan manusia lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Ya.
Ibadah itu adalah sebuah keharusan karena ibadah itu adalah perintah. Namanya perintah harus dijalankan. Saya suka melihat tentara atau polisi. Apapun yang diperintahkan oleh komandannya, selalu yang keluar dari mulutnya siap dilaksanakan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan bicara kita harus beribadah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, maka kalimat yang keluar dari mulut kita siap dilaksanakan. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan sampai 9, di situ dikatakan firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua. Itu dulu. Tapi sekarang tahayu atau dongeng nenek-nenek tua lebih modern. Itu bisa berbicara tentang media sosial yang akrab dengan kehidupan kita. Terkadang waktu kita terbuang habis hanya karena itu. Maka dari itu Rasul Paulus bilang kepada Timotius yang muda, latih dirimu beribadah. Beribadah itu perlu latihan. Nah, sampai kita sudah terlatih, itu akan menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa perlu dilatih beribadah? Kelak nanti di Yerusalem baru, di surga yang Tuhan janjikan, pekerjaanmu, pekerjaanku adalah beribadah, memuji, menyembah dan melayani Tuhan. Kalau kau tidak melatih diri, atau kalau kau tidak siap, bagaimana bisa? Jadi latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga penting. Perlu menjaga daya tahan fisik, menjaga kebugaran tubuh. Itu penting. Tidak salah, diperbolehkan. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena berguna dalam segala hal, maka perlu latihan. Baik untuk hidup ini. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, paling lama 70 tahun. Kalau saya tinggal 20 tahun. 20 tahun. Melatih diri untuk beribadah. Karena umur saya sudah 50. 20 tahun. Melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk hidup ini ada janji-janji Tuhan bagi mereka yang beribadah kepada Tuhan, maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata ibadah itu adalah tiket untuk kita bisa masuk kepada perjanjian Tuhan. Maka latihlah diri kita beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kenapa? Ada kalimat seperti itu. Berarti ada yang meragukan. Rasul Paulus katakan kepada Timotius dan dilegitimasi dengan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, karena ini firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena yang ketiga, ibadah akan membedakan kita dengan orang fasik. Orang fasik yang dimaksud adalah orang yang tahu Tuhan,
orang yang mengerti Tuhan, tahu firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Tetapi saya dan saudara bukan sekedar tahu, mengetahui, tetapi melakukan. Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, kalau Tuhan berkata kamu akan melihat kembali, berarti sebelumnya pernah terjadi. Sebelumnya pernah terjadi. Dan akan diulangi kembali oleh Tuhan. Sekarang banyak orang berkata kepada saya, percuma beribadah kepada Tuhan. Buang-buang waktu, buang-buang persembahan, buang-buang tenaga. Dengar baik. Firman Tuhan katakan, argumentasimu kelak akan dipatahkan. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Saya katakan tadi, Wahyu 11, ibadahmu kepada Tuhan itu akan diukur. Sesuaikan dengan apa yang ditetapkan Tuhan atau tidak. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, latihlah diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata begini, Maleakhi 3:18, umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan tidak. Akan ada perbedaan. Saya selalu pegang firman Tuhan. Setiap jeri lalat kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Saya akan memberikan dua perbedaan atau dua contoh perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah, dan saya ambil dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab Perjanjian Lama, sebagai contoh pertama, Keluaran pasal 8 ayat 21 sampai 23. Perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kekerasan hati daripada Firaun, tidak membiarkan orang Israel beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, aku akan melepaskan lalat pikat. Dan benar, lalat pikat hanya menimpa orang-orang Mesir, rakyat rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah-tanah orang Mesir penuh dengan lalat pikat. Tetapi dikecualikan tanah Goshen. Tanah Goshen ini adalah tempat di mana orang Israel diisolasi, tidak terkontaminasi,
dengan pengaruh buruk dari orang Mesir. Jadi orang Israel ini melihat benar ternyata ada perbedaan. Kutuk dialami oleh mereka yang tidak beribadah, berkat diperoleh oleh mereka yang beribadah kepada Tuhan. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada perbedaan. Waktu Tuhan akan tiba, kutuk ada di kediaman orang fasik, berkat dan perlindungan ada di rumah kediaman orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Pilihan ada di tanganmu dan di tanganku. Ya. Pilihan ada di tanganmu dan di tanganku. Ketika lalat pikat itu dilepaskan oleh Tuhan, bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen terbebas. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saya ambil dari Perjanjian Baru, Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, akan ada masa yang sulit dan masa yang sukar. Dan kita sementara berada di masa yang sulit, masa yang sukar, dan akan semakin sulit, semakin sukar sesuai dengan firman Tuhan, sampai berada dalam satu kondisi di mana secupak gandum seharga 1 dinar. 1 cupak sama dengan 1 genggam. 1 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari pada waktu itu. Katakanlah upah sehari pekerja harian pada saat ini 100.000. Oke, saya asumsikanlah gandum itu beras. Bisa dibayangkan kalau beras itu 1 liter atau 1 kilo 100.000. Kalau orang yang di rumah banyak dan makannya banyak, maka selesailah tuh hidup. Ya. Jadi akan ke arah yang lebih sulit, arah yang lebih sukar. Sekarang aja sudah kelihatan bagaimana perekonomian dunia runtuh hanya pandemi COVID-19. Kalau saya mengikuti firman Tuhan, ini belum seberapa. Akan ada lebih menakutkan. Tapi dengar baik, ada perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya, antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Saya katakan tadi, pilihan ada di tangan kita. Tetapi dikatakan di sini, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, siapakah yang dimaksud dengan minyak dan anggur itu? Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yesaya 5 ayat 7 bagian A, firman Tuhan berkata, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Jadi kebun anggur atau anggur ini berbicara tentang umat-umat Tuhan. Berbicara saya dan saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan. Generasi minyak anggur yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Roma 11 ayat 24, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Penolakan bangsa Israel kita dicangkokkan. Itu semua adalah anugerah Tuhan.
Nah, Tuhan memberikan jaminan buat saya dan saudara. Generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Engkau yang percaya, engkau yang beribadah tidak akan dirusakkan. Minyak anggur bisa bicara juga orang yang punya kebenaran firman Tuhan. Orang yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus tidak akan dirusakkan, akan dipelihara oleh Tuhan. Maka dari itu saya mengajak, beribadahlah kepada Tuhan. Sebagai bagian terakhir dari khotbah saya, ada janji jaminan Tuhan bagi saya dan saudara yang beribadah, menyembah, dan melayani Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 bagian B. Yang pertama yang akan diperoleh oleh mereka yang beribadah kepada Tuhan akan memberkati roti makanannya dan air minumanmu. Saya mau katakan, roti makanannya dan air minumanmu itu berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang usaha. Karena untuk mendapatkan makanan dan minuman, Alkitab bilang kita harus bekerja. Tuhan akan memberkati engkau. Dan yang kedua, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pandemi COVID-19 meruntuhkan banyak iman orang yang percaya kepada Tuhan. Takut itu hal yang manusiawi. Tapi hidup dalam ketakutan yang berlebihan itu adalah perbuatan dosa. Yakinlah firman Tuhan, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bahkan di dalam kitab Mazmur 91 ayat 5 sampai 9, firman Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Karena Tuhan menjadi pelindung atas kita, dan kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, latih diri beribadah, semangat beribadah kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan sampai engkau melihat dan berkata, benar ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.